sampai pekat ini seperti ini, ya. Iya. Coba kita aduk Ibu ya. Kita aduk. Sudah berwarna berbeda. Warnanya apa ini? Ya. Ada kekuning-kuning, oranye, coklat gitu, ya. Jadi kalau yang tadinya bening bisa ngaca, sekarang sudah mulai tidak bisa ngaca. Kita ibaratkan diri kita sudah kalau hati itu nggak bersih lagi, ya, ada penyakit dan bahkan hitam, ya. Nah, bagaimana upaya kita untuk membersihkan? Oke ya, kita teteskan ya. Coba, Bismillah. Kita aduk ya. Bismillah. Masya Allah. Nah, Iya. dengan baik kalian tadi hilang. Iya, itu baru setetes, ya. Anggap kita sudah bertobat, istighfar kepada Allah dengan tobat sebenarnya. Ini baru setetes loh ya. Setesnya agak banyak nanti. Ini air bening. Saya bukan main-main sulap. Baik, ya gitu. Ini kita gambarkan diri kita bersih, suci gitu ya. Nah, kemudian karena kesalahan dan dosa-dosa kita tengok di sini di air ini. Saya tuangkan ya. Nah, baru satu tetes gitu ya. Nah, anggap ini dosanya kecil gitu ya. Mungkin baru dosa mengumpat gitu ya. Pokok itu bisa ada mancung gitu ya. Pokok nggak seperti yang main kaset gitu ya. Nggak apa. Ya baik, terus ya. Nah, mungkin kita menganggap dosa kecil. Ini tapi terus menerus nih. Jadi kalau ada di antara guru ini bisa ditiru ya untuk murid-muridnya. Baik Ibu ya, coba sudah berubah warnanya ya, berubah. Ya, setiap tetes ini anggap ini kesalahan-kesalahan kita, ya. Mengumpat, apalagi kembali mencaci, ya, ngambil buah tetangga, gitu. Apalagi jengkel sama suami, jengkel sama anak, gitu ya, mukulin suami, enggak bisa mukulin anak, gitu. Terus ya sampai pekat ini seperti ini ya. Iya. Coba kita aduk Ibu ya. Kita aduk. Sudah berwarna berbeda. Warnanya apa ini? Iya. Ada kekuning-kuning, oranye, coklat gitu ya. Jadi kalau yang tadinya bening bisa ngaca, sekarang sudah mulai tidak bisa ngaca. Kita ibaratkan diri kita sudah kalau hati itu nggak bersih lagi, ya, ada penyakit dan bahkan hitam, ya. Nah, bagaimana upaya kita untuk membersihkannya Ibu? Gimana caranya? Ya, kalau Ibu mau membersihkan noda di kain putih pakai apa biasanya? Baiklin. Nah, coba kita pakai Baiklin ya. Oke ya, kita teteskan ya. Coba, Bismillah. Kita aduk ya. Bismillah. Masya Allah. Nah, dengan baik kalian tadi hilang. Iya, itu baru setetes ya. Anggap kita sudah bertobat, istighfar kepada Allah dengan tobat sebenarnya. Ini baru setetes loh ya. Setesnya agak banyak nanti. Nah, artinya apa Ibu? Ya. Ya. Ini sudah bersih
sudah apa namanya, sudah jernih, ya. Dengan apa? Dengan baik clean. Ya. Kalau kita ibaratkan baik clean ini adalah apa tadi? Kebaikan. Rasa penyesalan kita kepada Allah, taubat, dan punya apa? Intinya kalau di dalam Islam itu namanya tazkiyatun nafs. Bagaimana kita membersihkan jiwa kita. Baik, ini sesuai dengan materi kita hari ini di Al-Quran surat Al-Jumu'ah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya, artinya dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul dari kaumnya sendiri. Nah, apa yang dilakukan Ibu? Ya, ada tiga. Ada tiga. Sama. Boleh keliling. Keliling. Ada tiga. Yang pertama apa? Yatlu alaihim ayati. Membacakan ayat-ayatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya apa? Jadi kita perlu ya, mengisi yang namanya fikriyah kita. Fikriyah itu apa ya? Bagian ke sini ke atas. Pengetahuan tadi, ya. Kita tidak akan bisa melakukan sesuatu kalau kita belum mengetahui. Adik kita ini bisa megang handphone ya, itu karena dia sudah mengetahui caranya, dan bahkan lebih hebat dari kita, ya. Dikasih anak-anak sekarang dikasih handphone itu bisa canggih. Oleh karenanya bagus kita melakukan acara-acara seperti ini dalam rangka apa? Untuk mengisi pikiran kita, fikriyah kita agar memiliki banyak pengetahuan. Rasulullah mengajarkan dengan apa? Yatlu alaihim ayatih, mengajarkan ayat-ayatnya. Ayat-ayat itu ada berapa Ibu? Ada ayat yang kita baca setiap hari itu apa namanya? Al-Quran, ya. Ada ayat yang itu ada di sekitar kita, namanya kauniyah, ya. Seperti kita melihat ini Bu, ini adalah ayat Allah. Air, ya, air yang terkotori, kemudian bisa kita bersihkan, ya. Namun apa? Meskipun bersih, karena ini air yang kotor, dia meninggalkan berat. Artinya apa? Seseorang yang berdosa meskipun dia bertobat, sebenarnya dia bersih, tapi sesungguhnya masih ada bekas-bekas, ya. Namun bukan berarti Allah tidak mengampuni. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, tapi tetap saja dia akan meninggalkan sesuatu, ya. Meninggalkan jejak, ya. Baik, itu ya. Ibu, yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki banyak ilmu pengetahuan. Untuk apa? Supaya otak kita ini, pikiran kita ini, ya, memiliki pikiran yang bersih, memahami Allah dengan sebenar-benarnya. Ini kalau kita tidak memahami, tidak mengenal Allah, ya, kita mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu, kita mengumpat, ya. Kalau mendapatkan rezeki lupa. Nah, ya. Sesungguhnya orang yang beriman itu harus senantiasa tenang dalam hidupnya. Betul Ibu, harus tenang Bu. Kenapa? Ya. Karena kata Rasulullah, sungguh ajaib kehidupan orang beriman. Kenapa ajaib? Ketika dia ditimpa musibah, qulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengembalikan segala urusan kepada Allah. Allah, ya, Allah yang memberikan masalah, solusinya juga atau jalan keluarnya itu Allah sudah berikan. Nah, kalau tahu ilmunya Ibu, kita akan tenang, ya, meskipun di sana kuncinya adalah kita disuruh untuk bersabar, gitu ya. Ketika mendapatkan ujian, musibah, sesuatu nggak nyaman, kita disuruh ngapain Ibu? Bersabar. Kalau mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, kita disuruh ngapain? Bersyukur. Jadi dua hal,
syukur dan sabar inilah ibarat ini kalau di rumah itu ada apa ya? Kalau mati lampu kita tinggal naikkan saklarnya. Gitu. Karena apa? Gensetnya berbunyi. Ya. Nanti kalau dari PLN sudah hidup, kita tinggal turunkan lagi. Jadi ibarat tombol on off gitu. Ya. Ketika kita mendapatkan musibah, apa ya? Bersabar. Ketika mendapatkan kesenangan, bersyukur. Ini kayaknya mudah, tapi dalam pelaksanaannya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa artinya Bu? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya apa sih ya? Ma'a itu apa ya? Ma'a itu bersama. Berarti apa? Kalau ibu kita mendapatkan kesulitan, sesungguhnya di sebalik kesulitan itu sudah Allah berikan jalan keluarnya. Ya. Kalau ibarat ini, saya ilustrasikan begini. Sekarang kan musim orang beli online ya. Ini siapa yang pernah beli online? Ibu di sini ada. Ibu pernah? Pernah ya? Beli apa Ibu? Banyak macamnya. Banyak macamnya. Contohnya Jilbab pun ada. jilbab. Iya. Kenapa kok kita lebih suka beli online Ibu? Orang kalau jualan jilbab di toko itu dia harus sewa toko, sehingga apa, jilbabnya itu dinaikkan harganya untuk sewa toko. Kalau online dia nggak perlu sewa toko, sehingga apa, jilbabnya bisa dijual lebih murah dan kita pun mendapatkan harga lebih murah. Itu keuntungan online Ibu. Tinggal di rumah nggak usah belanja, pencet-pencet Ibu, nah udah datang gitu ya. Nah Ibu, jadi ibaratnya ini ya, kalau misalnya nih kita beli jilbab sama abang JNE ya, itu dianterin, tapi Ibu jilbabnya itu nggak dikasih bungkus gitu. Biasanya kan kalau kita beli jilbab dikasih ada plastik, ada pembungkusnya gitu ya, ada labelnya. Ini abang Gojeknya itu nggak pakai bungkus, jilbab yang kayak gini aja Bu, ini Ibu ini Ibu, saya kasih, Ibu kan beli jilbab kan online, iya ini. Nah kira-kira Ibu mau nggak? Ibu mau nggak loh? Kalau dikasih gitu Enggak kan? Enggak. Ya. Ibu mau kalau beli? Enggak mau kan? Enggak. Abang Gojek ini, ya, taruh abang JNE. Jadi ngantar, udah dibungkus rapi kan, sama Ibu, sampai di rumah diapain? Disobek itu plastiknya kan, disobek plastiknya, diambil jilbabnya, plastiknya dikemanain? Dibuang kan? Apa disimpan, ditaruh di lemari gitu, untuk kenang-kenangan gitu? Enggak kan? Plastiknya dibuang di tempat sampah. Loh, tadi kan pas dikasih jilbabnya nggak mau gitu, ini pas dikasih plastiknya mau tapi dibuang juga gitu kan? Apa maksudnya Ustaz? Kok ribet kali? Maksudnya adalah jilbab itu adalah sesuatu kebaikannya. Plastiknya tadi itu bungkusnya, ketidaknyamanan kita, musibah lah gitu. Kalau Allah itu ngasih musibah itu kayak bungkus plastik itu tadi ya. Semua kita nggak suka kan? Nggak suka kan? Tapi Ibu, di sebalik bungkus plastik ini ada jilbabnya gitu ya. Maksudnya apa ini Ustaz? Maksudnya adalah banyak di antara kita itu mau isinya aja tapi bungkusnya nggak mau, nggak bisa ya. Kalau mau yang baik, Allah itu kasih ujian dulu, itu sunatullahnya gitu. Atau misalnya biasanya kan kalau anak kecil suka makan permen itu Bu ya, ada tangkainya, ada tangkainya. Nah ini Ibu kalau dikasih permen nggak ada bungkusnya, mau nggak gitu? Ini saya kasih permen, dan itu dari kantong pula kan, campur pasir-pasir, pasti nggak mau kan ya. Tapi kalau dikasih permen ada bungkusnya, kita mau, cuma nanti kan bungkusnya kita buang juga. Jadi ibarat apa, musibah dengan kebaikan itu ibarat permen dan bungkusnya itu.
Kalau tadi ibarat jilbab sama plastiknya, ya. Dia sunatullahnya harus ada. Berarti apa Ibu? Kalau hari ini ada di antara kita mungkin ya sedang kondisi yang nggak nyaman, ya. Mungkin Bapak baru di PHK kerja gitu ya. Mungkin apa namanya? Banyaklah masalah di rumah tangga kita gitu ya. Nah, itu kalau kita menyadari Bu, menyadari ayatnya itu udah jelas, fa innama al usri yusra. Kalau ada kesusahan ini, pasti di sebaliknya ada kemudahan, ada bonusnya Allah akan keluarkan. Tapi syaratnya apa? Ya, kita dekat dengan Allah, yakin tidak tinggi, tapi tetap ikhtiar dilakukan. Ya. Difahami kira-kira Ibu? Ibarat musibah dan apa tadi? Dan kebaikan itu seperti permen dan bungkusnya. Wah, ini kalau kita tahu Ibu, insya Allah seperti tadi, ya, hidup kita akan baik-baik saja. Ya, telu alaihim ayat itu. Yang kedua, wa yuzakkihim, ya, membersihkan jiwa mereka. Kalau yang tadi ya telu alaihim itu supaya kita punya wawasannya luas, ya. Kita harus banyak membaca, banyak ngaji, banyak nonton YouTube ustadz gitu ya, banyak diskusi. Nah, yang kedua ini kaitannya dengan jiwa kita, hati kita. Harus sering kita bersihkan, Ibu. Ya, harus apa Ibu? Sering dibersihkan, ya. Kenapa Ustaz kok harus sering dibersihkan? Ya. Kaca Ibu saja di rumah nih, ya. Kan ada yang kalau ini rajin dibersihkan kayak mungkin lah. Ada misalnya kaca yang di mana gitu ya, di masjid misalnya. Wah, sampai mungkin dari Ramadan ke Ramadan membersihkannya. Tebal gitu, hitam gitu. Ya. Padahal itu kalau dibersihkan tiap hari ya, ringan, lebih ringan. Ini setahun baru dibersihkan. Ya. Sama kayak ya mungkin korden kita atau mana gitu ya. Karena kita menganggap nggak kotor, masih sedikit. Lama-lama seperti tadi, lama-lama keruh. Nah, dengan membersihkan jiwa ini insya Allah senantiasa terjaga. Dengan apa membersihkan jiwanya? Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya apa? Memperbanyak zikir, memperbanyak beristighfar, ya. Apalagi membaca Al-Quran itu yang zikir yang senantiasa harus kita lakukan. Apalagi Bu? Puasa, ya. Kalau nggak puasa, nggak bisa Senin, hari Kamis, atau Senin dan Kamis. Atau kalau enggak puasa 13, 14, 15 setiap bulan, Ayyamul Bid namanya, ya. Kalau enggak juga Ustaz, ya enggak tahu ya. Ya. Ini harus dibiasakan, ya. Jangan menunggu tua. Kalau tua payah nanti Ibu, ya. Mumpung masih muda gitu, masih muda gitu nih Bu ya. Anggap aja masih muda gitu. Mumpung belum banyak penyakit yang hinggap, karena kabarnya puasa itu adalah salah satu cara juga, itu detox alami kalau dalam bahasa kesehatannya, ya. Detox alami itu cara menghilangkan racun yang alami. Ya udah puasa aja Senin Kamis gitu, ya. Kalau enggak ya 1 minggu sekali gitu. Kalau enggak juga 3 kali dalam sebulan, ya. Itu ya membersihkan jiwa. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu mengilustrasikan begini, ya. Ya. Ibarat wadah nih, ini kalau nggak tertutup maka dia akan bisa dituangkan dengan air, ya kan? Nah, hari ini ada di antara kita yang tutupnya itu tebal. Nah, sehingga apa? Kalau Allah mau ngasih rezeki kepada kita, tertolak nih. Ya. Misalnya ini rezeki nih, mental nggak bisa masuk. Nah, apa penutupnya itu Bu? Penutupnya itu dan dosa-dosa kita ternyata. Ya.
Nah, semakin ini banyak tutupnya, wah semakin nggak bisa masuk lagi. Berarti apa? Ya, sebenarnya kita udah punya kuncinya ibu. Ini di Al-Quran surat Nuh. Ya, nanti dibaca sekitar ayat 10, 11, 12. Jadi Nabi Nuh ini termasuk Nabi yang berdakwah lama, tapi pengikutnya sedikit. Ya, padahal apa? Nabi Nuh ini sudah berdakwah setiap hari, pagi, siang, sore, malam gitulah ya. Nggak juga diikuti. Padahal apa? Ya, kalaulah mereka mau mengikuti saja, itu insya Allah Allah akan memberikan pengampunan kepada mereka. Ayatnya apa? Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ya. Maka beristighfarlah kalian kepada Allah. Ya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Berarti apa perintahnya kita disuruh beristighfar ini? Kalau sudah beristighfar, ibarat apa ini? Penutup dia akan terbuka ini. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Kalau sudah terbuka ibu, karena kita beristighfar nih, tobat yang tadi ini. Di ayat ini nanti bisa dibaca lagi ya. Yursilis sama alaikum midrara. Maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Nah, kita nggak yakin nih dengan janji Allah. Kalau kita beristighfar, taubat ibu dari kesalahan kita, Allah itu akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Ya. Makna hujan di sini selain memang makna hujan sebenarnya, makna lainnya adalah Allah itu turunkan keberkahan yang banyak. Ayo. Satu, yursilis sama alaikum midrara. Kemudian wa yumditkum bi amwal. Ini firman Allah yang kita harus yakini. Apa maksudnya Ustaz? Wa yumditkum bi amwal. Allah akan tambahkan amwal. Tambahkan rezekinya. Nggak mau tuh, ringan padahal. Ya. Udah dua bu, keberkahan. Wa yumditkum bi amwal. Ada yang lagi kan? Yang ketiga, wa banin, ditambahkan anak-anak. Makanya di antara solusi, mungkin ada di antara kita mungkin belum diberikan keturunan. Bisa jadi apa? Ada dosa-dosa. Memperbanyak apa? Istighfar kan? Ditambahkan, diberikan berkah hujan atau keberkahan yang lainnya. Kemudian diberikan harta, tambahan anak-anak, ya. Wa yumdikum bi amwal wa bani wa yaj'alkum jannat wa yaj'alkum anhar. Kemudian apa? Diberikan kebun-kebun ibu. Wah, kebun itu sekarang kan dicari orang ibu ya, apalagi kebun sawit gitu ya. Ada kebun karet. Orang kalau udah punya kebun ini udah ditengok rumahnya, wah mantap, mobilnya mantap juga. Rupanya apa usahanya? Ada kebun. Meskipun dia PNS, pegawai. Kalau pegawai biasa-biasa aja, nggak punya kebun, nggak punya ruko, nggak punya tempat usaha gitu, ya biasa-biasa aja gitu. Ini dikasih kebun sama Allah. Kemudian apa? Bukan hanya itu, anhar, dikasih pengairannya, airnya. Ini di Al-Quran surat Nuh. Wah, luar biasa ya. Kalau kita beristighfar, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Allah berikan keberkahan, ditambahkan harta, ditambahkan anak, dikasih kebun sama airnya. 5. Nggak yakin sama Allah nih. Ya. Kuncinya apa? Beristighfar, menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita habis sholat aja ibu, habis sholat, apa sunahnya? Astagfirullahaladzim. Habis sholat padahal ya. Karena boleh jadi ya, mungkin masih ada kesalahan kita, dosa kita, kesombongan kita habis sholat. Apalagi habis melakukan sesuatu ya, berinteraksi dengan kawan ya, berinteraksi dengan saudara yang lainnya, memperbanyak istighfar. Kemudian yang ketiga,
Tadi yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua membersihkan jiwa, yang ketiganya wa yu'allimul kitaba wa hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah memberikan pemahaman, ya, kemudian senantiasa membersihkan jiwa. Yang ketiga, Rasulullah itu memberikan keteladanan. Ini penting bagi kita ibu, ya. Artinya apa? Contoh nih, kita mungkin tahu kalau misalnya ini waktu sore hari itu saatnya habis maghrib baca Al-Quran gitu kan, kita seringkali menyuruh anak kita, ayo nak ngaji sana ke masjid, sholat gitu. Sementara misalnya mamanya asik megang handphone, bapaknya juga mungkin megang handphone juga, dan nyuruh anaknya pergi ke masjid sholat, sementara orang tuanya juga tidak bergegas sholat. Nah, ini nggak bisa seperti itu. Nabi itu sebelum menurunkan wahyunya, maksudnya menyampaikan wahyu dari Allah, itu dikerjakannya dulu. Sebelum disampaikan ke umatnya, dikerjakan dulu. Artinya apa? Nah, ini mudah-mudahan ketiga ini bisa kita lakukan, ya, dari ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa? Dakwahnya Rasulullah SAW itu berhasil. Kalau ibaratnya sekolah hari ini itu, kalau di buku rapor anak-anak kita ibu, ada namanya kognitif. Kognitif itu kalau nilai matematika itu nilai ujian dia. Ada nilai afektif. Nilai afektif ada sikap dia, ya, jujurnya, rajinnya gitu. Itu afektif. Yang ketiga apa? Psikomotorik. Psikomotoriknya apa? Dia praktek melakukan, kalau sholat itu melakukan sholat, ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya selain kita memahami, kita bisa juga mempraktekkan insyaallah dalam kehidupan kita. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ini bisa kita amankan, ya, selalu mengisi fikriyah kita dengan pengetahuan, membersihkan jiwa kita, kemudian melakukan, ya, bukan hanya mengetahui, menerima, tapi juga melakukan apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selamat di dunia wal akhirah insyaallah. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.